Kelompok yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah adalah hafizul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Penting untuk kita kaji, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak memasukkan manusia itu ke dalam neraka adalah al-fammu. Yang pertama adalah lisannya. Yang pertama adalah mulutnya, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Dan dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan kepada kita, amsik lisanak, jaga lisan kita. Rasulullah juga mengatakan dalam hadis lain, kuffa alaika hadza, tahan ini, sembari telunjuk Nabi menunjuk kepada lisan beliau. Kuffa alaika hadza, jaga ini, jaga lisan ini, jaga mulut ini. Salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia tergantung sejauh mana dia mampu menjaga lisannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka menjaga lisan itu adalah hal yang paling penting untuk keselamatan kita, tidak hanya di dunia, tapi sampai juga nanti di akhirat. Karena lisan, orang bisa masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab, tapi karena lisan juga orang terjerumus ke dalam neraka tanpa dikeluarkan kembali untuk dimasukkan ke dalam surga. Banyak di antara kita yang banyak ibadahnya, tetapi begitu kasar lisannya. Yang fasih membaca Al-Qur'annya, tetapi begitu kotor kata-katanya. Yang dalam ilmu agamanya, tetapi begitu tidak terkontrol mulutnya. Mudah mengatakan orang lain sesat, padahal dirinya juga tidak sepenuhnya paham syariat. Mudah menjatuhkan kehormatan, seakan-akan dirinya yang paling layak mendapatkan ampunan. Mudah menjatuhkan harga diri, seakan-akan dirinya adalah orang yang paling suci. Mudah mengatakan sesat, seakan dirinya sudah dijamin mendapat syafaat. Maka amsik lisanak, jaga lisan. Dan Allah sudah mengingatkan kepada kita penyebab yang paling besar mengapa iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikeluarkan secara tidak terhormat dari surga dan divonis masuk neraka selama-lamanya adalah saat dia sombong kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan lisannya. Ketika Allah mengatakan, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, mengapa menolak, mengapa tidak patuh ketika aku perintahkan engkau untuk bersujud kepada Nabi Adam? Apa jawaban iblis? Khalaqtani min nar, aku tercipta dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia Adam tercipta dari tanah. Maka dikeluarkannya iblis dari surga bukan karena kurangnya ibadah, karena kalau soal ibadah iblis lebih dulu beribadah dibandingkan Nabi Adam. Iblis diusir dari surga bukan karena sebentarnya sujud, karena kalau hanya berbicara soal sujud, iblis lebih dulu bersujud kepada Allah dibandingkan Nabi Adam sebagai makhluk yang terakhir. Tapi iblis dikeluarkan dari surga karena merasa lebih baik daripada Nabi Adam, dan kesombongannya terucap dengan lisannya, dan dia tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari lisannya. Sehingga Allah mengatakan, ukhruj minha fa innaka rajim, keluarlah engkau dari surga ini, fa innaka rajim, sesungguhnya engkau terkutuk, sesungguhnya engkau jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang mengaku hamba Allah tapi justru merendahkan hamba Allah yang lainnya. Banyak kita mengharapkan masuk surga, tapi apa yang kita lakukan adalah sama persis dengan yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga. Maka sekali lagi, jaga lisan. Tapi jamaah, ada yang lebih sulit dibanding menjaga lisan.
yaitu di zaman yang sudah modern ini adalah menjaga jari-jari. Karena kalau kita gagal menjaga lisan, yang tersakiti hanya orang yang pada waktu itu mendengar ucapan kita. Tetapi kalau kita gagal menjaga jari-jari kita, maka yang tersakiti siapapun yang membaca kata-kata kita di media sosial. Maka berhati-hati, jangan mudah menyinggung perasaan, jangan mudah menjatuhkan kehormatan, jangan mudah menuduh orang lain padahal tidak mengerti duduk perkaranya. Jangan mudah menuduh tanpa ada bukti yang nyata, jangan mudah berprasangka tanpa ada bukti yang jelas. Amsik lisanak, jaga lisan.